Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aduh, luar biasa. Lihat ya, teman-teman. Hari ini mungkin udah kelihatan dari thumbnailnya kita akan bahas apa. Dan tentu nih, Pak Dadang nih jago nih kalau ini nih kayak gitu. Jago. Dan udah biasa nih kayaknya untuk mengurusi hal seperti ini ya Pak ya. ya, gitu-gitu aja lah. Nah, kebetulan ini lagi hangat ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Jadi kenapa tidak kita coba bahas dan coba kita gali nih, apalagi mendapatkan pandangan dari Pak Dadang, gitu ya, selaku senior kita dalam bidang ini. Jadi kita hari ini akan membahas terkait dinamika regulasi ketenagakerjaan Indonesia. Kebetulan memang ya terus ada perubahan ya untuk aturan-aturan ketenagakerjaan Indonesia dan akhir bulan Oktober kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan ya, perubahan terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak ya. Tentu MK ini memutuskan sesuatu pasti mungkin atas dasar gugatan. Ada alasannya. Nah, kita akan mulai ya untuk pertemuan ini dari apa sih yang menjadi latar belakang kenapa eh, MK ini mengabulkan atau memutuskan hal tersebut. Untuk itu kita langsung saja kepada Dang. Mangga pada Dang, layar dan waktunya. Baik, terima kasih Kang Arif. Udah lama nih nggak ada podcast sih. Nah, kebetulan ada di apa ya, dipicu atau di-trigger nih oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI ya nomor 168 2023. 2023 karena itu memang ada nomor perkara sebenarnya kalau keluarnya putusan ya kemarin lah bulan kemarin masih Iya. baru. Jadi itu tuh proses persidangan MK-nya itu untuk judicial review itu setahun itu, ya, hampir setahun. Lama ceritanya memang. Tapi sebelum saya bicara khusus soal putusan MK kemarin, berikut konsekuensinya. Jadi karena kita judul podcastnya adalah dinamika regulasi ketenaga kerjaan Indonesia. Jadi sedikit banyak saya mesti overview dulu nih, mungkin pendekatannya agak historis sedikit. Boleh. Karena kalau kalau kita nggak paham historisnya, jadi kita juga kadang bingung dengan kondisi sekarang. Betul Iya, nggak? Jadi benar. sebenarnya kan apa yang terjadi sekarang ya, bongkar pasang gitu ya, regulasi ini kan sebenarnya pasti ada sejarahnya, nggak begitu aja. Jadi Iya. ya mungkin saya boleh cerita begini, kalau kita bicara pengaturan atau regulasi tentang ketenagakerjaan atau perburuhan di Indonesia, ya, sebenarnya produk-produk regulasi itu sudah mulai muncul atau terbit sejak zaman kolonial Belanda. Hmm. Kalau saya lihat dari referensi itu tahun 1811 aja udah ada tuh. Ya, itu zamannya apa? Menjelang Perang Diponegoro itu. Zaman zaman Raffles mungkin ya, Raffles ya karena Hmm. Raffles itu kan sebenarnya Inggris sebenarnya. Pernah di sini 5 tahun. Jadi pada awal abad 19 ya tahun 1800-an sebenarnya regulasi ketenagakerjaan itu udah tertib dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Tapi terutama isu yang waktu itu masih mengemuka itu pertama adalah isu perbudakan sebenarnya. Ya. Hmm. Slavery ya, perbudakan. Yang kedua, sektor yang sering jadi perhatian itu perkebunan ya. Kalau masih ingat pelajaran PSBB dulu itu kan ada yang namanya kebijakan tanam paksa gitu. Oh, Ya, ya itu benar. kan kenapa kita pribumi ini mesti nanam tanaman tertentu ya itu kepentingan kolonial. Hmm. Nah itu berlanjut terus ya banyak keluar dan sebenarnya mengarah kepada yang lebih baik. Toh pemerintah kan memang punya tanggung jawab untuk melindungi semua pihak ya semua stakeholder. Tapi terutama ya yang menjadi pusat perhatian untuk perlindungan itu kan buruh ya. Karena buruh ya secara ekonomi, secara finansial maupun secara power ya tentu lebih rendah, Oh lebih iya. lemah ya dibandingkan kapitalis ya, dibandingkan para pengusaha. Maka ya tidak tidak salah ya dari dulu sampai sekarang itu kecenderungannya adalah bahwa
konten dan fokus daripada isi peraturan-peraturan itu lebih kepada bagaimana lebih memberi perlindungan ya, kepada para Benar. pekerja gitu. Sekalipun sebenarnya pengusaha pun harus dilindungi, Menarik. ya kan? Karena gini, kalau misalnya gerakan buruh tidak proporsional, tidak memperhatikan juga tentang keberlanjutan dari usaha. Jadi ini konsep Hmm, yang harus dipakai itu konsep keberlanjutan, hmm. sustainability. Maka yang akan terjadi adalah pengusaha pun enggan untuk membuka Oh, lapangan kerja atau akan mengganti manusia dengan sumber daya yang lain yang oh, relatif lebih lebih bisa dikontrol. Dan sekarang harus diwaspadai ini oleh kita semua, termasuk oleh kalangan aktivis buruh, ya, hmm. bahwa dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya, revolusi industri digital ini, dan sudah banyak dibahas sebenarnya, yaitu Hmm. dengan hadirnya yang disebut otomatisasi, Iya. kemudian kecerdasan buatan, ya, dan semua perangkat-perangkat yang berhubungan dengan itu. Intinya apa? Banyak pekerjaan yang semula dilakukan manusia itu akan mulai dipindah, gitu ya, mulai Hmm. dipindah. Jangan jauh-jauh lah, kita ngalami sendiri. Dulu kalau mau bayar tol kan mesti pakai uang cash. Nunggu kembalian. Ya, Iya. sambil nunggu dikasih sonsi. Itu, iklan sonsi kan gitu. Sekarang mana ada? Enggak. Benar, loh. Kemudian itu yang namanya meteran listrik. Ya, dulu kan mesti diperiksa tuh. Sampai Oh memang iya. pernah jadi banyak kasus juga ya mengenai tenaga outsourcing untuk pencatat meter PLN itu. Ya. Sekarang kan dengan adanya token prabayar PLN kan nggak relevan lagi. Benar. Kita harus didatengin tugas PLN-nya. Ya. Ya, kemudian transaksi perbankan. Ya terakhir Hmm. ketemu teller kapan sih? Wah, nggak pernah kayaknya. Saya udah lama nggak ketemu teller gitu ya. Sekalipun kadang-kadang juga pengen juga ya biar ini sambil cuci mata. Karena teller kebanyakan cakep-cakep. Kebanyakan kita lain dengan mesin. Jadi itu harus diwaspadai. Nah, oke, sekarang karena mungkin ini sejalan dengan riwayat karir saya. Saya Iya, mulai bekerja di bidang HR, ya kalau dulu mah personalia. iya. Itu tahun 90. Ya. Dan nggak tahu ini kebetulan ya saya mulai kerja itu 1 Mei tahun 90. Hmm. Kenapa saya Menarik. sebut 1 Mei? 1 Mei itu hari buruh. Oh iya, iya. Hari buruh internasional. Jadi saya dengan buruh itu kayaknya nggak bisa lepas. Pertama karena awal karir saya bekerja di bidang HR itu 1 Mei sampai dengan hari ini. Jadi kalau dihitung-hitung itu tahun 90 sampai sekarang ya saya sudah berkiprah di bidang HR dan ketenaga kerjaan ini ya 34 tahun. Hmm. Nah, jadi selama 34 tahun itu saya mengalami betul karena saya pelaku di lapangan. Saya ada di pabrik gitu, yang ngurusin orang, ya. Dan saya ada di industri padat karya, ya. Jadi tahun pertama saya di tekstil dengan karyawan cukup banyak, ya mungkin 3 ribuan. Tekstil 3 ribuan orang itu nggak main-main loh dengan lahan hampir 30 hektar itu nggak main-main, Waduh, ya. luar biasa. Kemudian tahun 97, 7 tahun kemudian saya pindah ke Garmen, lebih padat karya lagi, orangnya lebih banyak. Ya, sekalipun pabriknya terpencar di beberapa lokasi, kemudian juga kita main di retail juga, di dep store gitu kan. Jadi kalau Hmm. dihitung-hitung lah dengan karyawan pabrik, karyawan kantor, karyawan yang ada di mall, ya 10 ribu mah ada lah. Ya. Jadi Wah, saya memang terbiasa ngurus pabrik dan ngurus orang banyak. Dan iya. mengenai perubahan-perubahan regulasi bagi saya itu adalah hal yang harus diperhatikan. Ya, saya boleh cerita sedikit. Tahun 90, ya, itu sebenarnya isu ya, ini isu-isu penting di ketenagakerjaan, isu tentang pesangon dan tentang upah minimum dan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja itu apa? Kontrak atau tetap? Iya. Itu jarang diobrolin. Oh. Boleh dibilang nggak ada masalah itu, nggak ada. Saya tujuh Hmm. tahun pertama ya di tekstil 90 sampai 97. Ya. Kalaupun pernah ada lah sedikit sengketa ya atau ya unjuk rasa gitu. Iya. Waktu itu lebih ke urusan jam sostek. Karena jam Oh. sostek juga produk baru ya, ya yang dikelola oleh satu badan khusus gitu ya, menggantikan Aztec gitu. Dulu kan Aztec tahun 78 kemudian menjadi jam sostek. Ya, Oh. itu.
Jadi ya ada sejarahnya gitu. Nah, dulu itu jarang sekali orang apa perusahaan menerima karyawan dengan kontrak ya. Nggak ada, ya. Iya. Eh, waktu itu ya cuma percobaan aja 3 bulan. Bikin percobaan 3 bulan, bikin kerjaan. Kalau memang dinilai bagus ya lewat dari 3 bulan udah jadi karyawan tetap selesai. Naikin upahnya sedikit. Yang sebelah 80% misalnya menjadi 100%. Ya, Oh. gitu. Kemudian soal pesangon ya kaitan PHK lah. Pesangon terutama yang jadi persoalan seputar PHK. Dulu tuh pengusaha nggak terlalu dibikin pusing gitu. Waktu itu Hmm. saya masih ingat ya masih menggunakan peraturan menteri ya PM 30396 lah itu ya tahun 96 tuh ya peraturan menteri tenaga kerja. Iya. Itu nggak sebesar sekarang dan nggak sebesar undang-undang 13. Hmm. Jadi ya ya saya nggak tahu kalau saya kan masuknya di perusahaan yang menengah besar atau mungkin tergolong Iya. papan atas. Iya. Jadi urusan bayar pesangon mah nggak terlalu bikin pusing gitu. Iya. Tapi kalau mungkin kita berada di sebuah perusahaan menengah kecil yang kemampuan finansialnya kurang, mungkin juga itu jadi persoalan juga mungkin. Ya, Iya. Iya. bukan masalahnya bukan semata-mata karena pengusaha nggak mau ikut aturan, ya, tapi banyak dari mereka tuh nggak sanggup, nggak Benar. uang mereka nggak cukup ya untuk Benar. mengeksekusi itu semua. Makanya memang saya pikir ya karena ukuran perusahaan kan beda-beda tuh, ada kecil, menengah, besar, ya bahkan yang Benar. hanya ada perusahaan perseorangan. Nggak Hmm. mungkin kalau menurut saya itu ya bahwa regulasi ketenaga kerjaan itu pukul rata untuk semua itu nggak fair malah nggak fair. Benar. Bayangin aja Homindasi dengan karyawan cuma 5 orang, 7 orang, Iya. terus mesti ngikutin seluruh gitu. Seluruh dari regulasi ketenaga kerjaan itu nggak mungkin. Mungkin bagi Benar. mereka mendingan tutup aja lah udah daripada pusing gitu ya atau mungkin Hmm. cara lain ya misalnya di subkon muncullah konsep outsourcing atau audit aja ngapain Iya. punya karyawan sendiri termasuk kan mungkin fenomena banyaknya impor gitu kan jadi pada punya Oh. pabrik mendingan impor ya nggak pusing ngurusin buruh ya gitu ya nggak banyak drama gitu ya Iya. udah impor aja gitu mereknya mau dipasang di sono dipasang di sini kan bisa Iya. nah jadi kemudian berkembang terus ya. Dulu undang-undang sebelum tahun 2003 itu boleh dibilang aman. Mulai muncul persoalan ya. Ya kalau boleh saya sebut lah semenjak ada tokoh buruh jadi menteri gitu ya. Itu Hmm. ada keluar tuh peraturan yang dari sudut pandang pengusaha itu oh kok jadi gini sih gitu. Memberatkan lah Hmm. intinya. Memberatkan. Ya itu yang disebut keluar peraturan tentang Permen tahun 2000 ya. Permen tahun 2000 ya. Nomornya saya lupa nomor berapa. Intinya itu sebenarnya yang bikin para pengusaha itu terperangah itu ya. Yang Hmm. ngundurin diri itu mesti dikasih uang penghargaan masa kerja atau semacam uang pisah gitu dengan jumlah Iya. yang ya cukup memberatkan, cukup memberatkan. Masalahnya ini ngundurin diri gitu. Iya. Ngundurin diri mungkin aja karena dia mau pindah kerja kok, benar nggak? Iya. Gitu. Iya. Padahal orang itu dibutuhin sama perusahaan, Iya. ya. Ya 3 tahun mesti 2 bulan, ya. 3 tahun 3 tahun 2 bulan, terus 6 tahun mesti 3 bulan, ya 2 3 dan seterusnya. Jadi mengadopsi seperti penghargaan masa kerja. Iya. Sebenarnya sih secara praktek di lapangan ya, itu yang namanya uang uang pisah kalau sekarang mah ya. Dulu Iya. dulu mah istilahnya uang kebijaksanaan. Iya. Prakteknya sebenarnya seperti di tempat saya dulu tuh ada. Tapi gimana penilaian owner ya kalau Hmm. dinilai oleh owner kita kerja bagus ya berarti baik-baik ya dan owner juga pengen memberi ucapan terima kasih gede kok Iya. nggak usah ngikut aturan juga gede lah saya tahun 97 saya berhenti dari perusahaan yang pertama saya dapat gede kok saya ngundurin diri tapi saya Iya. ikut aturan saya ngundurin diri sebulan sebelumnya ya kan saya Iya. siapkan pengganti saya segala sesuatunya jangan sampai jadi semrawut kalau saya pergi ya saya Iya. pindah ke perusahaan yang kedua sekarang uang kebijaksanaannya gede kok ya not bad not bad Iya. ya
gitu. Jadi sebenarnya kita harus ngelihat juga sebenarnya tidak semua perusahaan itu kemudian dianggapnya itu ngaco itu enggak. Hmm. Gimana Iya, perusahaannya juga, gimana ownernya juga gitu. Ya. iya, Nah, tapi kan kalau memang regulasi kan maksudnya mungkin mengatur secara umum ya, secara kolektif gitu ya. Tapi kemudian jangan menganggap bahwa diatur kayak gini tuh karena para pengusaha semuanya ngaco, enggak juga. iya, Banyak kok, terutama perusahaan-perusahaan menengah besar. Mereka juga punya etika, kok punya value. Mereka juga pengen karyawan sejahtera. Ya. Tapi yang mereka harapkan adalah bahwa karyawan ya bekerjalah dengan baik. Dukung perusahaan iya, supaya maju. Gitu. Ya. Nah, kemudian muncul kan Undang-Undang 13 tahun 2003 tuh, ya, iya. 2003. Saya ingat betul itu. Sebenarnya Undang-Undang 13 2003 juga banyak polemik Hmm. ya dan menjadi sengketa. Baik dari pengusaha dalam hal ini Apindo maupun dari serikat buruh, serikat pekerja. Mereka itu sama-sama ikut menggugat juga. Sekalipun dengan Oh, topik yang beda. Topik oh, yang beda, pasal yang mana gitu. Ya, iya, ya jadi kalau ngomong gampang gini, kalau saya pengusaha, saya melihat pasal-pasal tertentu ngerugiin pengusaha, saya gugat pasal iya, yang itu. iya. Pasal yang lain ya yang nggak berpengaruh jelek ya biarin aja. Apalagi Iya. meringankan gitu nggak? Apalagi meringankan, biarin aja. Hmm. Nah, serikat pekerja pun sama gitu. Ya, kalau yang mengenakan mereka, yang menguntungkan mereka mah nggak akan digugat, ya, Oh, nggak akan digugat. Hanya iya. pasal-pasal tertentu yang Hmm. dianggap merugikan. Oh, Nah, Undang-Undang 13 juga sebenarnya udah compang-camping itu berapa kali digugat itu. ya, Nah, sehingga udah nggak karu-karuan gitu. Jadi pada saat kita ngambil keputusan atau mau berunding gitu ya, bikin PKP ya atau penyelesaian perselisihan itu mesti baca semuanya itu. iya, Yang originalnya, yang otentiknya dan perubahan-perubahan berikutnya akibat dari eh, MK itu. Gitu. iya, Kemudian berikutnya muncul kan tahun 2020 ya Cipta Kerja. iya, iya, Dulu disebut Omnibus ya, Omnibus Law iya. atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, sebenarnya apa ya? Enggak seluruhnya nguntungin pengusaha. Hmm, Sekalipun juga ada beberapa yang meringan. hmm, Nah, dari sekian banyak pasal itu sebenarnya kalau saya coba kristalisasikan ya, saya ambil poin iya, pentingnya aja deh ya biar nggak pusing ya. iya, Karena kalau mau mendalam memang mesti workshop sehari ini dibedah itu pasal demi pasal gitu kan. iya, Intinya begini sebenarnya. Ini pertama dari sudut pandang pengusaha. Baik waktu dulu pengusaha menggugat Undang-Undang 13 ataupun sekarang pengusaha juga berkeberatan dengan iya, Cipta Kerja, tapi tidak melakukan gugatan. Ya, kan yang lebih aktif menggugat kan pekerja. iya, Nah, kalau yang dulu Undang-Undang 13, yang memberatkan pengusaha itu pertama ada mengenai pesangon. Pesangonnya jadi hmm, lebih besar. iya, Berat deh. Saya ambil contoh aja untuk yang pensiun, iya, yang pensiun atau meninggal dunia, dan dia masa kerjanya misalnya 24 tahun. iya, Maka pengusaha harus bayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain total. Itu 32,2 bulan upah. iya, Ya, 32,2 bulan upah. Kalau misalnya karyawan itu gaji atau upahnya 4 juta, bisa kalikan aja. Kan? Ya, hmm, itu itu per orang. Per orang. iya, Ya. Misalnya kalau lagi ada pensiun, namanya pensiun 20-30 orang, itu mesti duitnya ada berapa? hmm, Mesti disiapkan. iya, Jadi yang pertama itu yang membuat berat itu sebenarnya nilai. iya, Tabel daripada kompensasi PHK-nya itu hmm, lebih berat dibandingkan PMTK 03 tahun 96. Ya. Itu di Undang-Undang 13. Kemudian yang lain yang ini tidak membuat ribet secara tidak membebani secara finansial sebenarnya, tapi ribet di dalam proses. hmm, Apa yang bikin ribet dalam proses itu? Yaitu sebagian besar PHK itu harus dengan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan atau pengadilan. oh, Ya. iya, Jadi kesimpulannya gini, Undang-Undang 13 itu bagi pengusaha itu membebani. Ya. Karena terutama dua hal. Pertama, biaya PHK jadi mahal. Kedua, proses PHK jadi ribet.
Hmm. Ya. Karena kalau ngikutin regulasinya itu harus minta penetapan dulu gitu dari Pengadilan Hubungan Industri baru boleh. Hmm. Ada sih beberapa PHK yang tidak perlu. Ya, Ya. misalnya apa? Ngundurin diri nggak perlu. Hmm. Gugur masa percobaan nggak perlu. Ya, habis kontrak nggak perlu. Ya. Iya. Meninggal dunia nggak perlu. Ya, malah kebanyakan kan atau umumnya nggak pernah bilang mau meninggal. Gitu ya. Meninggal dunia nggak perlu. Ya, tapi sebagian besar di luar itu harus dengan itu. Terus yang berikutnya yang memberatkan bagi pengusaha, konsekuensi dari Undang-Undang 13 waktu itu, Iya. yaitu tentang upah minimum. Upah minimum makin hari makin gede. Gitu ya. Ya sebenarnya Iya. pengusaha tuh gini loh. Ya kita juga ngerti kok pengusaha itu. Karena ada inflasi, ya kan? Ada inflasi. Iya. Ya wajar dong dinaikin untuk menjaga Iya. daya beli. Cuma Hmm. naiknya sebesar apa gitu. Ya Iya. kira-kira aja gitu. Ya makanya harus pakai hitung-hitungan yang objektif. Sebenarnya kriteria untuk kenaikan upah minimum itu kan berangkat dari kalau dulu itu namanya KFM, kebutuhan Hmm. fisik minimum per karyawan berapa itu Iya. KFM. Ya. Kemudian KHM berubah lagi dari KFM menjadi KHM, kehidupan hidup apa kebutuhan hidup minimum bergerak tuh. Terus meningkat lagi menjadi KHL yang sekarang dipakai itu apa kebutuhan hidup layak. Ya. Jadi makin hari sebenarnya item-item yang mesti dihitung itu dalam rangka menentukan berapa sih seorang karyawan butuh biaya per bulan itu. Dari mulai konsep kebutuhan fisik minimum, bergerak menjadi kebutuhan hidup minimum, bergerak menjadi kebutuhan hidup layak. Ya intinya sih nambah terus sih itemnya, ya. Hmm. Sampai kepada misalnya dipotong rambut juga dihitung, ya enggak? Oh. Langganan koran juga dihitung, misalnya untuk pendidikan lah istilah Hmm. transportasi dihitung. Itu saya kira mungkin lebih dari 42 item komponen Oh. kebutuhan yang dihitung. Ya, jadi ini urusannya memang cukup akademis juga itu. Ya, Iya. dan ya ada olah data statistik dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau boleh saya sebutkan poin-poinnya ya, Iya. karena memang titik puncak apa ya keprihatinan pengusaha dengan regulasi itu adalah sebenarnya naiknya biaya, terutama biaya pesangon dan kenaikan upah. Kedua proses yang tidak praktis. Ya. Dan ya namanya harus urusan dengan birokrasi ya dan lembaga-lembaga kan nggak gampang, nggak segampang yang ditulis di undang-undang prakteknya di lapangan Iya. ya. Jadi selain lama juga ya akhirnya butuh biaya. Nah, kemudian muncul nih ya undang-undang cipta kerja. Tapi sebelum ke sana sebenarnya sebelum itu pemerintahan di era Pak Jokowi itu sempat juga dibuat pusing. Bahkan Hmm. sebelumnya pada era SBY pun mencoba untuk melakukan perubahan Undang-Undang 13, tapi nggak pernah berhasil. Karena di demo terus-menerus. Hmm. Ya, terus saja di demo. Ya. Dan SBY kan orangnya cukup soft, ya. Iya. Sangat partisipatif. Jadi ya nggak berhasil. Nggak berhasil. Nah, akibat dari Undang-Undang 13 seperti itu dan ada beberapa perubahan aturan main upah minimum, ya, kemudian itu mengakibatkan nih pada era 2010 sampai 2015, terutama upah minimum itu seolah-olah setiap mau ada upah minimum baru setiap awal tahun itu selalu selalu chaos ya. Oh. Dan kemudian pertumbuhan upah minimum itu jadi kayak bola liar, bola panas liar lagi. Udah panas liar gitu ya, gitu ya. Sebagai contoh ya misalnya di masa itu di era 2010 2015 eh, pernah terjadi beberapa kota, beberapa kabupaten mengalami kenaikan upah minimum nggak kira-kira. Hmm. Seingat saya Kabupaten Bogor pernah naik 75%. Ya. Oh. Kabupaten Cianjur pernah naik 50%. Iya. Kemudian DKI Jakarta pernah naik 45%. Padahal inflasi tidak sebesar itu. Paling antara Hmm. 10 sampai 12. Paling tinggi 12. Iya. Dan
ya itu kan jadi blunder sebenarnya. Blunder. Iya. Karena gini, se sehebat apapun dan sebagus apapun di atas kertas aturan baru tentang upah minimum misalnya. Tapi kalau Iya. nggak bisa dieksekusi, buat apa? Benar. Karena perusahaannya nggak mampu gitu. Yang terjadi Iya. kan akhirnya kemudian duduk lagi berunding kan di tingkat perusahaan. Saya nggak Iya. sanggup. Ya. Dan itu kebanyakan kemudian akhirnya apa ya, kesepakatan di bawah tangan. Karena harusnya kan minta ke gubernur untuk penangguhan gitu. Ya. Tapi itu pun Hmm. nggak berjalan mulus itu. Karena Oh. ya persyaratannya juga ya bagi banyak perusahaan tuh agak sulit untuk diikuti. Ya. Iya. Nah, kemudian kemudian Presiden Jokowi menerbitkan PP 78 tahun 2015, mencoba mengunci ini, pertumbuhan upah minimum yang kayak bola, bola panas yang liar itu menjadi Iya. lebih terkendali dengan menggunakan satu formula. Dan itu kan Hmm. wah itu di demo besar-besaran. Sampai saya dengan Unpar bikin seminar nasional tentang Hmm. PP 78 tahun 2015 itu tentang pengupahan. Ya, Iya. karena terutama yang digugat itu pasal 44 sebenarnya itu tentang upah minimum. Hmm. Dan memang maksud dari pemerintahan Jokowi waktu itu adalah ingin mengendalikan supaya jangan sampai pertumbuhan upah minimum ini kayak bola liar, nggak terkendali. Ya karena kalau nggak terkendali perusahaan pun nggak sanggup bayar gitu. Kalau naiknya nggak kira-kira. Dan satu catatannya tentang pada masa itu dan mungkin sekarang juga masih ada sih. Kan upah minimum itu ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati wali kota, ya kan? Iya. Nah, Iya. di situ juga ada dewan pengupahan baik tingkat kota kabupaten maupun tingkat provinsi. Ini satu hal. Ini kaitan dengan kepentingan politik kepala daerah. Hmm. Ya, kalau saya lagi mencalonkan deh, ya saya incumbent ya, saya mencalonkan jadi kepala daerah. Iya. Saya ngelihat sebenarnya buruh itu kan punya suara banyak, Oh. ya kan? Jadi saya mungkin gini gitu ya. Ya udah, sok nanti saya rekomendasikan upahnya naik sekian. Asal, Hmm. itu asal apa? Yang ngerti sendiri lah. Iya. Itu Iya. kan Iya. kepentingan politik ya, pilkada, pilkada. Ya. Iya. Jadi malah nggak objektif. Kalau demikian, buat apa ada dewan pengupahan? Buat apa survei harga di pasar? Ya, Iya. omong kosong semua itu. Ya, kalau kemudian pada akhirnya semua itu ketutup oleh kepentingan politis. Dan akhirnya nggak objektif. Dan persoalannya adalah emang yang mau bayar siapa? Yang mau bayar yang bayarnya kan pengusaha bukan kepala daerah, Iya ya, ya kan? benar, Nah, benar. terus sanggup nggak? Kepikir nggak sih gitu perusahaan sanggup nggak bayar gitu kalau harus naik sampai pernah terjadi yang tadi saya bilang ada yang pernah naik 75%, 50%, 45%, akhirnya tidak. Iya. Bandung aja pernah naik berapa? Mungkin 20%-an pernah. Iya. Nah, kemudian undang-undang cipta kerja yang baru itu juga ya jadi gini, setiap keluar regulasi nggak ada ceritanya nggak diprotes, Hmm. selalu diprotes, ya. Iya. Dan ya kita tahu kalau mau di data silakan aja yang lebih banyak demo kan buruh pasti ya kan pengusaha nggak pernah demo, ya kan? Ya, ya paling kalau Iya. Iya. pengusaha hanya melakukan upaya hukum, ya kan? Misalnya PT UN, misalnya, ya upaya hukum. Ya kebanyakan tapi kalah, kebanyakan kalah, jadi harus Oh. terima nasib aja gitu. Ya paling gimana lah kan di lapangan kita ngatur-ngatur, betul. Ya kita melakukan efisiensi, ya jangan sampai ada pemborosan. Ya untuk ini supaya regulasinya bisa dilaksanakan kan harus punya kemampuan finansial, betul. Dan itu Iya. kan pengusaha mesti muter otak lagi gitu. Gimana caranya supaya nggak harus perusahaannya tutup. Ya. Benar. Jadi sebenarnya satu hal yang merupakan catatan penting sebenarnya. Bikin regulasi apapun kalau niatnya baik untuk kebaikan untuk semua pihak, mestinya kita nggak keberatan. Iya. Ya. Tetapi satu hal yang harus dipakai sebagai satu kerangka dasar yaitu prinsip keberlanjutan. Iya. Ya. Jadi bukan cuma mikirin ini karyawan upahnya harus selalu naik, naiknya harus gede. Kalau di PHK harus gede pesangonnya. Saya kira mestinya jangan cuma mikir itu gitu. Ya. Tapi juga harus berpikir begini, orang yang nyari kerja juga masih banyak tuh ngantri di luar. Malah sekarang lebih banyak orang nganggur. Iya, benar, benar. Kebayang nggak sih kalau banyak perusahaan misalnya nggak sanggup?
Iya, baik untuk meningkatkan upah, membayar pesangon lebih banyak, atau untuk memperluas formasi, memperluas lapangan kerja. Yang terjadi benar, apa? Yang terjadi adalah mungkin yang sekarang punya pekerjaan pun terancam akan diefisiensikan, betul nggak? benar. Ya, apalagi dengan teknologi sekarang ya, banyak pekerjaan yang bisa diganti oleh komputer, teknologi, Iya, betul nggak? Kedua, ya kalaupun kita mau mau buka pabrik baru apa, kita berpikir gimana caranya supaya tidak perlu banyak orang, ya kan? Jadi sebenarnya menurut saya ya kalau misalnya nih tekanan-tekanan kepada perusahaan atau dunia usaha itu terlalu berat, maka itu akan menjadi blunder sebenarnya benar. untuk para pekerja sendiri. Dalam bentuk Iya, apa? Dalam bentuk lapangan kerja akan semakin sempit. iya. Jangankan yang sedang nyari kerja sekarang nih, lagi pusing nih nyari kerja. Yang udah kerja pun was-was. Oh, jangan-jangan nih bulan depan saya ya di layoff ya, Iya, diberhentikan karena perusahaan nggak sanggup beroperasi dengan jumlah karyawan sekian banyak ya, iya, dengan beban biaya yang begitu besar ya. Termasuk kan karena pesangon itu tinggi ya, maka kemudian pengusaha juga berpikir ya kalau gitu mah jangan banyak-banyak dong karyawan tetap. benar, Maka benar, benar. kemudian larinya kemana? Larinya ke karyawan kontrak. Ya, Iya. kadang ada yang kontrak aja terus menerus. Gitu. Ya ngaco juga sih. Ya harus Hmm, harus ditertibkan juga. Dan ada syaratnya kan nggak semua jenis kerjaan itu boleh dikontrak sebenarnya. Makanya harus baca peraturannya gitu. Ya kan? Ya. Kemudian Iya, outsourcing, alih daya. Ya kan? Waktu zaman saya dulu tahun 90 mulai kerja itu nggak ada. Nggak iya. populer yang namanya kontrak atau outsourcing itu apa gitu. Ya. Heeh, Karena bagi pengusaha juga sih nggak ada urusan gitu, ngapain juga gitu, mesti ribet kontrak orang terus ada cari ada vendor ya untuk iya, outsourcing nggak perlu. Karena kalaupun harus bayar pesangon misalnya ya masih masih terjangkau biaya. iya. Nah, jadi kemudian sekarang masuk ke yang terbaru ini sebenarnya gugatan yang keberapa? Wah, hitung aja sendiri banyak itu. Karena juga pernah terbit perpu, terus diundang-undangkan, terus digugat lagi kan begitu. Apakah akan mengulang kembali? Nanti bikin Iya, lagi perpu kedua dan seterusnya itu nggak ada habisnya kan? iya. Nggak ada habisnya. Tapi di lapangan kondisi udah sangat mengkhawatirkan. Apa? Banyak perusahaan tutup, terutama tekstil produk tekstil. Betul nggak? Banyak Benar, Pak. perusahaan tutup. Iya. Kemudian apa lagi? Selain banyak perusahaan tutup, teknologi. Ya. Revolusi industri, digitalisasi ini, otomatisasi, eh, kecerdasan buatan, AI dan sebagainya itu bisa mengurangi jumlah orang yang ada. Jadi kalaupun Iya. tidak dilakukan PHK gede-gedean, ya mungkin orang ditunggu selesai kontrak atau pensiun, ya udah setelah itu nggak diganti. Ya, Hmm. bukan nggak diganti, maksudnya digantinya bukan oleh manusia gitu. Diganti, digantinya oleh teknologi gitu. Ya, Iya, atau manusianya berkurang, asal 10 jadi 5. Tapi benar. mereka menggunakan hardware dan software yang baru. Gitu. Sehingga Benar, Pak. pekerjaan lebih cepat, lebih efisien, ya, lebih efektif, lebih akurat. Lebih Iya. akurat. Jadi poin pentingnya gini, dari dulu sampai sekarang ya, setiap keluar regulasi ketenaga kerjaan, nggak ada ceritanya nggak diprotes. Termasuk Hmm. nggak ada ceritanya Iya. tidak digugat, tidak di judicial review, ya, Hmm. diuji apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak, gitu. Ya kan? Iya. Jadi ya itu sebenarnya hak ya, hak konstitusional, hak setiap orang untuk melakukan gugatan. Tapi kalau saya menggarisbawahi, nggak bisa kita cuma lihat dari kacamata hukum dan kacamata kebutuhan pekerja yang sedang bekerja. Iya. Karena ada juga calon pekerja yang lagi pusing cari kerja. Kan harus diperhatikan. Betul Iya. nggak? Nah, Iya. tinggal kan sekarang yang mau menyediakan lapangan kerja siapa? Pemerintah. Berapa banyak yang bisa ditampung jadi ASN? Iya, iya. Memang mungkin gitu seluruh rakyat Indonesia jadi ASN kan nggak mungkin. Benar, Ya, benar. sebagian besar masih masuk ke sektor swasta dan sektor wira swasta. Benar. Betul?
Ya, mereka pun harus punya kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti regulasi, regulasi tersebut. Jadi ya harus harus wise sih, saya kira, karena ini harus dilihatnya secara komprehensif. Ya, terutama yang tadi saya bilang apa, merubah peraturan apapun, it's okay. Kalau itu niatnya baik Iya, untuk kebaikan, untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan semua stakeholders. benar, Ya, kan benar. pengusaha juga stakeholders, pencari kerja juga stakeholders, Iya, orang tua kita yang menyekolahkan kita juga stakeholders, betul nggak? Ya, benar. mereka juga ngabisin uang banyak yang nyekolahin kita, terus kita kemudian jadi pengangguran, sedih kan Hmm, mereka, betul nggak? iya, Ya jangan kayak gitu dong, harus dipikirin juga orang yang sedang kerja, sedang cari kerja. Ya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana konsep dan prinsip keberlanjutan itu tetap bisa kita jaga. Jangan kemudian ya kita ubah-ubah dia bongkar pasang itu ya peraturan. Tapi akhirnya kemudian membuat banyak perusahaan rontok. iya. Ya, kan bukan kayak gitu ya yang kita mau sih. Hmm. Jadi ya ya kita lihat berikutnya nanti bagaimana. Kalau menurut saya mah ini mah ya apalagi jangka pendek nih upah minimum nih minggu depan malah besok aja saya udah mau meeting tuh. Saya kan di Dewan Pengupahan tuh ya Iya, udah mulai meeting. Tapi peraturan pemerintahnya aja belum terbit tuh. Yang terbaru yang katanya mengikuti itu tuh MK itu. Ya iya. kan? Kemudian data statistik juga belum belum terbit. Nggak tahu karena saya belum terima kali ya. Tapi saya lihat di berbagai grup HR, ya, grup ketenaga kerjaan saya belum belum dapat bocoran tuh. Yang namanya data statistik ya, pertumbuhan Iya. ekonomi, inflasi dan lain-lain untuk merumuskan upah minimum tahun 2000. Gitu, Kang Arif ya. Waduh, ini sangat komprehensif, Pak ya. Sangat, saya dengernya juga jadi tercengang. Ini berarti memang ini apa namanya dinamika ya, dinamikanya tuh eh, komprehensif, kemudian juga banyak pihak dan kalau mendengar tadi latar belakang sejarahnya Pak ya, kira-kira ada nggak ya Pak ini survei orang-orang tuh lebih bahagia kerja di tahun itu di masa yang tadi Pak yang 2000-an ke bawah atau sekarang gitu ya dari atau justru gara-gara adanya regulasi yang banyak ini jadinya malah nggak bahagia malah nggak puas gitu ya bekerja itu. Bagus. Jawabnya susah. Jawabnya susah. Kenapa? Karena kan setiap orang punya perspektif ya. Iya, Tapi begini, kalau kita bicara nih, tergantung ini ukuran yang mau dipakai ukuran apa dulu gitu. iya, Kalau ukurannya kondusivitas, iya, keadaan yang aman, tentram, ya, iya, kondusif. Kalau yang saya rasakan ya, karena saya mulai kerja tahun 90, zaman Orde Baru tuh, ya. iya, Sampai 98 kan Orde Baru. iya, Kalau yang saya rasakan dulu lebih kondusif. Bukan nggak pernah ada demo atau unjuk rasa, ada kok. Di tempat saya dulu juga ada demo. Ya. iya. Tapi tidak seperti sekarang gitu. Masuk itu kan ritual tahunan, ngepung gedung sate itu kan ritual tahunan. Nah, udah, tunggu aja deh bulan depan. Jangan bulan depan, 2 minggu lagi lah tunggu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara stabilitas, ya, yang saya alami sih ya zaman Orde Baru lah stabil. Mm-mm. Ya. Karena yang namanya serikat pekerja pun sebelum tahun 2000 ya nggak terlalu banyak. Oh, Tapi semenjak terbit ya undang-undang serikat pekerja, undang-undang nomor 21 tahun 2000, oh itu kan jadi lebih longgar kan. Kita iya. ngumpul-ngumpul 10 orang aja udah bisa bikin serikat buruh itu. Iya. Makanya ada yang bilang, oh ini regulasi serikat-serikat buruh di Indonesia tuh lebih liberal dari Amerika gitu. Jadi 10 orang aja ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, langsung deklarasikan serikat buruh. Jadi itu boleh. Tinggal ya Iya, berikutnya harus daftar aja ke Disnaker lah, gitu verifikasi dan sebagainya. Dan iya, pengusaha itu nggak boleh menolak. Gitu. iya, Maksudnya tidak boleh menghalang-halangi, gitu. Karena itu hak berserikat. iya. Ya. Makanya sekarang coba Anda lihat, ada satu perusahaan yang mungkin serikat pekerjanya bisa ada 3 sampai 5, gitu. Pusing nggak? Hmm,
Satu aja pusing, apalagi lebih dari dua gitu, 3 sampai 5 gitu. Sehingga Iya. papan nama itu berjejer tuh di depan perusahaan tuh, papan namanya serikat pekerja itu berjejer, mengalahkan papan nama perusahaannya sendiri gitu. Ya, kadang lucu gitu ya. Iya. Iya. Ya tapi Jadi, itulah ya, kalau gimana ya, itu kan demokrasi. iya. Demokrasi itu kalau saya sih hanya menggarisbawahi jangan sampai demokrasi menjadi demokrasi gitu. Iya Ya benar. kan? Ya, tapi Jadi, kalau ini ya larinya ke politis juga. iya Ya, benar. sebenarnya kalau dari sudut pandang barang bisnis nih, dan saya juga banyak ngobrol dengan owner, ya, Iya pengusaha-pengusaha. Secara umum sih mereka sendiri juga sayang kok sama pegawai. benar benar. Mereka juga pengen karyawannya sejahtera, punya rumah, keluarganya hidup cukup, anaknya bisa di sekolah. Itu juga impian para pengusaha. Benar. Benar. Dan sebenarnya juga banyak perusahaan nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah disuruh-suruh juga. Mereka juga punya program yang bagus Iya buat kesejahteraan karyawan. Siapa bilang? benar. Enggak. Dan sebenarnya gini loh, kadang ya apa yang terjadi di tingkatan makro dengan tingkatan mikro itu beda jauh. Misalnya, kita Iya. lihat pemberitaan demo ya, gugat menggugat, ya itu kan di tingkatan makro, Iya. bukan di tingkat perusahaan. Betul Iya. nggak? Di tingkat perusahaan justru nggak apa-apa, baik-baik aja. Iya. Di jalanan rame, gitu. Di persidangan rame. Seperti Iya. kesannya itu pengusaha dan pekerja itu musuh bebuyutan gitu, kesannya gitu. Iya. Ya nggak? Tapi di tingkat perusahaan enggak kok. Iya. Relatif lebih lebih stabil. Karena apa? Karena kalaupun ada ya karyawan kita jadi aktivis, pengurus serikat buruh, tapi mereka lebih lebih merasakan itu de facto-nya realitas di perusahaannya itu kayak gimana, apakah perusahaannya lagi sakit atau enggak, itu mereka merasa Benar. ya. Apalagi kalau ownernya juga orangnya cukup baik ya, komunikatif, terbuka, ya, mau berdialog ya. Ya, kalau boleh saya bilang tuh kadang-kadang ya, dinamika yang terjadi sekarang itu yang cenderung kepada hiruk pikuk ya, Iya. kegaduhan-kegaduhan itu sebenarnya tidak murni menurut saya, sebagai Oh. satu inspirasi dari buruh yang ada di perusahaan. Buruh yang Hmm. ada di perusahaan, saya garis bawahi, buruh yang ada di perusahaan. Hmm. Loh, memang ada buruh gitu yang tidak di perusahaan? Ya ada, aktivis-aktivis itu. Oh. Apalagi mereka nggak kerja kan. Mereka kan nggak tahu sehari-hari perusahaannya kayak gimana. Susahnya ngejar omset, ya. Ngurus Iya. perizinan ini itu, dipersulit, mahal, ya kan. Kadang-kadang dikriminalisasi. Sedih loh Iya. sebenarnya. Benar. Gitu. Jadi ya kita harus harus ngelihat secara komprehensif gitu. Kalau kalau saya sih bukan apa-apa ya. Satu konsep aja yang paling penting ya. Kita ngurus apapun, mengurus negara kayak ngurus perusahaan kayak ngurus buruh kayak konsep keberlanjutan, konsep Iya. sustainability ini yang harus digarisbawahi. Sustainability buat siapa? Ya buat semua. Benar. Perusahaannya tetap jalan. Kalau perusahaan tetap jalan, karyawan masih punya kerjaan. Betul Iya. nggak? Kalau bisnisnya berjalan baik, itu masih bisa upahan, bayaran. Iya. Betul nggak? Benar. Dan masih bisa bayar pajak. Kita harus ingat. Masih bisa bayar pajak. Nah, kalau banyak Iya. yang rugi, mana bisa bayar pajak? Kepikir Benar. nggak sih gitu? Ya, makanya pemerintah pun dalam bikin regulasi juga mesti komprehensif dan mesti mempertimbangkan keberlanjutan. Gitu, Benar. Bang Arif. Wah, benar-benar. Ini nggak kerasa ini udah 50 menit, Pak ini. Hmm, Tapi saya benar-benar masih seru. masih seru ini, masih seru ya. Tadi kalau menggarisbawahi tadi, Pak, eh bingung juga ya. Maksudnya kalau kita apa namanya? Jadi ini memang banyak pihak yang eh, kalau menurut pandangan saya sih belum belum sejalan ya, belum sejalan atau belum belum apa satu tujuan yang sama. Misalnya tadi tujuan pemerintah kan benar ya tadi untuk melindungi karyawan, benar. Itu hal benar. Tapi sisi lain juga pengusaha swasta yang dia harus apa namanya survive sendiri juga kan effortnya effortnya kan banyak juga. Gitu.
termasuk juga seperti yang tadi Bapak bilang administrasinya seperti apa. Bahkan saya juga kemarin sempat dengar presiden kita yang baru Pak Prabowo itu kan dia sempat ini memahami bahwa eh, ya pemerintah harus benar-benar mengakui bahwa administrasi di kita itu kan sangat rumit, sangat rumit, sangat panjang gitu. Eh, nah ini, nah bagi teman-teman rekan-rekan semua mungkin ada juga mungkin ya yang karyawan-karyawan ya. Ini yang nonton ini kan nggak semuanya HRD, mungkin ada juga yang karyawan biasa gitu Pak ya. Jadi ya ini juga sisi lain juga ya teman-teman gitu bahwa pengusaha juga eh, kalau sebenarnya ya gitu Pak, saya setuju bahwa pengusaha juga sebenarnya pengennya tuh nggak ada konflik lah, nggak ada drama lah, pengennya mah tenang gitu ya, damai, terus jualan gitu, jualan banyak gitu ya. Nggak, apa namanya, nggak harus meributkan kayak karyawan keluar masuk, sebenarnya nggak mau kan kayak gitu kan. Nggak mau. Cuma memang, nah itu balik lagi apa keberlanjutan Pak ya tadi, bahwa bisnis juga harus terus berlanjut gitu ya, bukan semata-mata keuntungan perusahaan, tapi juga kayak gitu agar tetap terjaganya lowongan pekerjaan gitu ya, dan juga ya tadi bisa bayar pajaknya, bantu bantu negara juga kan atas pajak itu, apalagi pajak Ya, sekarang gimana tuh isunya pajak sekarang gitu kan. Oh, ini, nah, ini rumit sih buat saya yang baru lah Pak ya di berkiprah di bidang ini. Rumit menurut saya. Nah, menurut Pak Dadang, kira-kira ini akan ada ujungnya nggak sih Pak? Atau akan gini terus nih Pak? Atau tergantung pimpinan kita? Atau tergantung orang yang memimpin negara ini? ya, pertanyaan bagus. Ya, tidak ada jawaban yang sempurna, ya. Tapi kalau saya lebih melihat bahwa faktor penentu itu adalah kepemimpinan. Iya, Nah, kalau lingkupnya sebuah negara, ya kepemimpinan yang dipegang oleh kepala negara dan kepala pemerintah. iya, Jadi, saya kira bagaimana Pak Prabowo akan manage persoalan ini, itu sangat penting. Ya, saya iya, bukan menilai ya bahwa Orde Baru itu lebih baik. Ya, nggak ada yang sempurna. iya, Tapi kalau iya, salah satu ukurannya adalah stabilitas, ya, pemerataan. Ya, karena saya masih ingat tuh, itu zamannya Orde Baru itu ada trilogi pembangunan. Ya. iya, Diajarkan itu anak SMP, di SD aja diajarin kok trilogi pembangunan. Ya. Pertumbuhan, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Tiga. iya, Menurut saya itu satu satu value ya, satu prinsip yang harusnya digunakan kembali. Jadi pertama sih kalau bagi pemerintah Orde Baru waktu itu yang penting stabilitas dulu. Kalau nggak stabil kita nggak bisa kerja. Setuju nggak? benar, Iya dong, banyak ribut, banyak drama, gaduh itu bisa kerja nggak? iya, Nah, kalau nggak kondusif, nggak stabil ya nggak akan bisa kerja, nggak akan bisa produktif. Ya kebanyakannya bertengkar melulu gitu. iya, Ya nggak? Jadi yang pertama itu stabilitas. Kedua pertumbuhan. Yang penting tumbuh dulu. iya, Ya, bisnisnya bikin tumbuh dulu sehat. Dan yang ketiga pemerataan. benar, Ya, pemerataan itu artinya ya distribusi kekayaan, penghasilan, sumber daya dari negara itu harus dinikmati oleh semua pihak. iya, Jangan cuma dinikmati oleh koruptor gitu maksudnya. iya. Ya, ya, Saya ya juga penasaran Pak. pemberantasan korupsi juga ini poin penting. Nggak akan Iya. mungkin merata kalau sebagian besar aparat itu korup gitu. Ah, Susah, susah ngomong. Ya, iya, gitu. Jadi harus tegas. Saya harus tegas. Bukan harus keras, harus tegas. benar. Dan orang harus disadarkan kepada porsinya, Hmm, domain dia di mana, ya. Apa yang mereka peroleh itu kan tergantung kontribusi. Itu kan baru adil, ya. benar, Adil distributif lah kalau menurut Aristoteles. benar. Gitu, Saya Kak penasaran. Adib ya. Saya penasaran Pak, ini kan kan ada ini kebetulan juga ada pemilihan gubernur sebentar lagi nih, Hmm. gubernur wali kota di Jawa Barat nih terutama. Nah, saya tuh penasaran ketika mereka tuh berkampanye dan menyampaikan bahwa akan membuka banyak lowongan pekerjaan.
Nah, saya cukup cukup bertanya-tanya sih, Pak. Emang Yang mau gimana buka sih? siapa? Iya, yang mau buka siapa ya? Anda mau bikin pabrik? Iya, iya. Saya tuh bertanya-tanya, gimana emang caranya itu gimana ya? Sedangkan ini yang buka ini adalah pihak swasta. Oh Pihak iya. swasta. Itu gimana Pak menurut pandangan Bapak, Pak? Ya kalau retorika politik itu kan begitu, ya, meninang bobokan. Hmm. Tapi kalau sudah eksekusi, implementasi itu kan stakeholdernya semua harus diikut serta. Siapa yang mau membuka pabrik, ya kan? Ya, saya tidak menyatakan bahwa pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan. Bisa, tapi kan tergantung Iya, anggaran. Anggarannya punya nggak misalnya buat bikin proyek-proyek padat karya? iya, Ya nggak? iya. Semua kan kembali juga kepada pajak yang masuk, termasuk juga Hmm. di korupsi apa kagak? Aduh. Ya nggak? Ya toh? Terus kalau pengen Iya, pajak yang masuknya banyak, lah terus gimana kalau perusahaannya pada sakit? benar, Karena benar. dibikin sakit oleh regulasinya sendiri. Pusing kan? Jadi itu yang disebut lingkaran setan gitu. Nggak ada habisnya. Terus saja gitu. Gitu. Karena apa? Karena banyak di antara kita, khususnya para pengambil keputusan dan yang punya kekuasaan, ya, masih fokus kepada diri mereka sendiri. Ya, Iya, gitu. Jadi ya seperti yang bagus lah yang namanya kebijakan dan retorika itu. Ya. iya, Tapi benar nggak bahwa itu 100% adalah untuk rakyat, bukan iya, untuk kroni, bukan untuk oligarki, gitu. Ya kan? iya, benar. Oke. Oke, terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada ini Pak, ke depannya tuh ada saran mungkin ya, baik bagi karyawan, bagi pengusaha, atau mungkin dari bagi pemerintah juga Pak untuk ke depannya kira-kira untuk better lah. Mungkin walaupun ini mungkin belum tahu endingnya di mana, tapi mungkin lebih better ke depannya. eh apa nih Pak? Kalau menurut saya sih, saya kira semua pihak kan pengennya lebih sejahtera, betul. Iya, iya, Toh? Atau buruh juga banyak demo, banyak protes itu karena pengen sejahtera. benar. Mereka mencoba mempengaruhi kebijakan dan keputusan, betul nggak? Mencoba Iya. mempengaruhi peraturan. Tapi pertanyaannya adalah, apa dengan cara sejahtera itu hanya dengan itu satu-satunya cara? Ya, Menarik. saya kira masih banyak cara lain untuk lebih sejahtera. Misalnya, Hmm, ya kalau saya sih selalu ngasih nasihat gini, kalau pengen sejahtera, nggak perlu unjuk rasa, cukup hmm, unjuk kerja, ya, iya, unjuk kerja yang baik. Nah, untuk unjuk kerja yang baik harus punya kompetensi, benar. jadi harus meningkatkan keahlian melalui pelatihan, pengembangan. Ya, Iya, nggak harus sekolah. Oh, ngambil S2, S3 mah bisa liur lah, ya. Lagi iya, pula mahal gitu kan. Ini aja kalau perusahaan memberi kesempatan kita untuk belajar sesuatu yang baru, penugasan baru, training-training, ya, ikuti. Ya, iya, orang lain mah kan nyari-nyari kok. Ya, itu kan kayak orang-orang yang nonton YouTube saya itu kan berarti orang-orang yang mau belajar. Dan iya, saya hanya bisanya cuma bidang ini gitu ya, saya share gitu. Betul nggak? benar. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ya, saya juga nggak bilang omongan saya semuanya benar ya. Yang benar ya, ya terima aja. Kalau yang salah ya jangan diterima. Ya, kan Iya, banyak orang lain yang juga bicara topik yang sama. Ya, banding-banding aja sih. Ya, iya, jadi kalau untuk pekerja sih kalau menurut saya, tingkatkan keahlian. Belajar terus. Pada akhirnya kita akan naik level kok. Mau di tempat sekarang kayak mau pindah kayak, ya nggak? Yang benar. penting melakukan segala sesuatunya secara etis. Ya, secara beretika itu yang paling penting. Nah, kalau untuk pemerintah ya kembali sih sebenarnya kalau saya pesannya satu, tolong amanah itu aja sih. Iya, Ya, kalau Anda amanah mah beres kok. iya, Ya, bukan nggak boleh pejabat kaya raya, boleh lah. Tapi yang iya, penting amanah gitu. Ya, benar. jangan jangan makan duit haram gitu aja sih. Gitu kan? Ya, Oke, ya. itu ya. Teman-teman semua. Jadi itu kesimpulan dari Pak Dadang dan ini sebenarnya sangat seru. Cuma memang ya waktu kita terbatas dan ya, ini Pak Dadang juga punya banyak aktivitasnya. Jadi ya paling gini Ya dulu. biar nanti nyambung kan ada topik lain ya. Ya benar.
Nah, buat teman-teman yang lebih penasaran juga untuk hal-hal tentang yang akan dibahas ke depannya juga boleh ikut bergabung di PMSN Jawa Barat. Itu juga atau misalnya ah saya pengen jadi penonton dulu lah, boleh nanti tonton aja setiap update dari Pak Dadang gitu ya dari YouTube-nya gitu ya. Dan boleh request pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi nanti ada pertanyaan yang dipilih, atau ada pertanyaan yang perlu dibahas, nanti akan dibahas seperti itu. Oke, baik, alhamdulillah ini eh, luar biasa Pak Dadang. Ini ya, makin seru dan ya gimana saya bilangnya. Jadi Ya, mudah-mudahan eh, bermanfaat buat ya semuanya. mudah-mudahan bermanfaat ya Ya, buat semua. mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, gitu ya. Jadi ya buat rekan-rekan juga, jadi ambil positifnya. Kalau misalnya ada yang kurang ya, ya kita juga nggak sempurna. Nggak ada Jadi yang terus sempurna. belajar ya, terus belajar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk podcast luar Foto biasa. bareng dulu deh. Kita ambil foto Nah, kita dulu ya. foto dulu ya. Oke, Siap, satu, siap. dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih banget nih Kang Arif nih sudah memandu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pembahasannya. Sehat Terima kasih terus. banyak. Terima kasih banyak Pak Dadang. Sama-sama, Amin. sampai Sehat terus ketemu. Pak Dadang. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.